Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013 dari kelompok 15. Jadi saya akan menjelaskan mengenai percobaan 4 pada modul 1 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Oke, nah jadi pada rangkaian di sini terdapat dua inputan berupa flame sensor dan juga float sensor. Di mana untuk flame sensor sendiri itu untuk mendeteksi adanya api dan float sensor ini dia untuk mendeteksi ketinggian air, di mana pada kali ini kita menggunakannya untuk mendeteksi ketika tangki itu sudah penuh atau belum. Nah, selanjutnya di sini outputnya juga ada tiga berupa relay untuk mengendalikan pompa, LED, dan buzzer. Nah, jadi pada umumnya ketika sistem itu kita aktifkan, maka relay itu aktif itu pada kondisi normalnya. Jadi dia tidak mendeteksi adanya api dan juga tidak mendeteksi bahwa tangki itu sudah penuh. Tapi pada kondisi kita kali ini dia diminta untuk uh, si rangkaian ini mendeteksi adanya api. Jadi nanti pompa itu akan mati. Nah, seperti sudah penjelasan tadi. Jadi ketika kita misalnya keterangan, nah dia itu akan mendeteksi nah, awalnya dia di sini pompanya itu aktif. Nah, tapi ketika dia mendeteksi adanya api, nah maka pompa itu akan mati. Lalu karena pompa itu mati, dia memberikan eh, ke alarm dan menandakan bahwa si LED itu nyala dan buzzer itu berbunyi. Jadi dia itu memberikan peringatan. Nah, adapun untuk programnya dia ada program main H dan untuk program main C. Program main H ini dia untuk konfigurasi awal dan kalau main C ini dia ada logikanya, terus untuk membaca inputan sensor dan juga mengontrol outputnya. Nah, jadi pertama untuk yang dua di atas ini itu sebagai header guard, jadi mencegah file itu dibaca berulang kali saat compile. Lalu untuk di sini dia untuk mengimpor library HAL untuk STM32. Lalu kita masuk ke bagian input, di mana di sini dia akan menentukan pin untuk flame sensor, pin untuk float. Lalu ke outputnya dia akan menentukan pin dari LED, pin buzzer, dan pin relay. Lalu kita masuk ke logika sistemnya. Nah, untuk logika sistemnya itu ketika adanya flame sensor itu terdeteksi atau tidak. Flame sensor itu kita buat logikanya itu dia tangkinya full atau tidak full. Lalu untuk pompa, pompa aktif atau tidak aktif, dan alarm itu dia gabungan dari LED dan buzzer, apakah dia aktif atau tidak aktif. Lalu ada fungsi untuk errornya. Nah, selanjutnya kita masuk juga ke fungsi pada main C. Nah, untuk yang awalnya ini dia untuk mensinkronkan antara main C dan main H. Lalu kita akan deklarasi fungsinya berupa konfigurasi clock dan konfigurasi GPIO on. Nah, lalu in main ini fungsi utamanya. Nah, jadi awalnya kita harus menginisialisasi hal terlebih dahulu, lalu kita atur di sini mengatur clock configure microcontroller dan mengatur pin untuk input dan outputnya. Lalu kita masuk ke loop utama. Well, di sini dia program itu akan berjalan secara terus-menerus. Lalu yang tiga ini itu merupakan variabel untuk menyimpan kondisi. Nah, jadi dia selanjutnya itu akan melakukan pembacaan sensor, sensor flame dan juga sensor float. Nah, jika dari pembacaan tadi terdeteksi adanya api pada flame sensor atau terdeteksi tangki full pada float, maka pompa itu maka nantinya akan dikirimkan sinyal sehingga pompa itu akan mati. Tetapi jika tidak, maka pompa aman dan pompa itu tetap hidup. Nah, lalu setelah kita cek status pompa, apakah jika terdeteksi adanya api dan pompa itu mati, maka berdasarkan kondisi yang diminta, LED alarm itu akan aktif. Jadi LED itu akan hidup dan buzzer itu akan berbunyi. Tetapi jika tidak, alarm itu akan mati. Dan nah, lalu di sini juga ada untuk pengaturan input dan outputnya, mengatur input dan outputnya. Nah, di sini untuk defaultnya, lalu dia mengaktifkan clock dari GPIO-nya. Nah, di sini untuk set pin input, di sini set untuk pin output, lalu ketika dia baru dihidupkan, kita tuh akan defaultnya itu pompanya hidup. Lalu ada konfigurasinya dan ada pada bagian error dan ada while-nya.
Well, di sini intinya dia tuh untuk menandakan bahwa eh, itu menandakan bahwa program itu akan berjalan terus-menerus. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait percobaan 4 dari praktikum modul 1. Sekian, jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.